Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertatap kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk kali ini kita akan membahas hukum bacaan mat lain dan mat arid lisukun. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, akan lebih baiknya Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, Bapak harap kalian dapat menyadari bahwa membaca Al-Quran harus dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, Bapak harap kalian dapat memahami dan menyelesaikan hukum bacaan mat lain dan mat arid lisukun dalam surah pendek pilihan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ketiga, Bapak harap kalian dapat menerapkan hukum bacaan mat lain dan hukum bacaan mat arid lisukun dalam Quran surah pendek pilihan. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hukum bacaan mat lain. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu hukum bacaan mat lain? Nah, mat lain terjadi apabila waw sukun atau ya sukun terletak sesudah huruf yang berharokat fathah. Kemudian sesudahnya terdapat huruf hidup yang dibaca mati karena waqaf. Nah, jadi huruf mat lain itu ada dua. Yang pertama adanya waw sukun atau ya sukun. Nah, yang terletak sesudah huruf yang berharokat fathah. Berarti waw sukun atau ya sukun ini terletak sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah dan sesudahnya terdapat huruf hidup yang dibaca mati. Adapun cara membacanya terdapat tiga. Cara yang pertama boleh dibaca qasar atau pendek, yaitu satu alif atau dua harokat. Cara yang kedua boleh dibaca sedang atau tawasud, itu dua alif atau empat harokat. Cara yang ketiga boleh dibaca tul atau panjang, 3 alif atau 6 harokat. Nah, jadi mat lain tadi terdapat dua hurufnya, yaitu waw sukun dan ya sukun, yang terletak sesudah huruf yang berharokat fathah dan sesudahnya itu berhuruf hidup yang dibaca mati karena waqaf. Adapun cara membacanya terdapat menjadi tiga. Yang pertama yaitu boleh dibaca pendek, yaitu 2 harokat. Yang kedua boleh dibaca sedang, yaitu 4 harokat. Yang terakhir boleh dibaca panjang, yaitu 6 harokat. Ya. Selanjutnya akan Bapak contohkan hukum bacaan mat lain dalam Quran surah Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Nah, dari 4 ayat Quran surah Al-Quraish tersebut terdapat hukum bacaan mat lain pada setiap ayatnya. Nah, di ayat yang pertama itu ada li'ilafi Quraish. Nah, kata Quraish di situ itu adalah hukum bacaan mat lain. Ayat yang kedua, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, kata iwas-shayf di situ juga merupakan hukum bacaan mat lain. Ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Kata bait di situ juga termasuk hukum bacaan mat lain. Ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min
ju'in wa amanahum min khauf. Kata khauf di situ juga termasuk hukum bacaan mat lain. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Quraisy itu terdapat 4 hukum bacaan mat lain. Jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai hukum bacaan mat lain yang terdapat pada surah Al-Quraisy. Nah, jadi Bapak harap kalian dapat memahaminya, dapat menerapkannya kelak di beberapa surah pilihan berikutnya. Ya baik, kita lanjut mengenai pembahasan yang kedua mengenai hukum bacaan mat alif disukun. Apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu hukum bacaan mat alif disukun? Ya. Mat alif disukun terjadi apabila terdapat huruf mat tabi'i, kemudian sesudahnya terdapat huruf hiduf dalam satu kata namun dibaca mati karena diwakafkan. Nah, jadi mat alif disukun ini adanya huruf mat tabi'i. Apakah kalian masih ingat apa saja huruf mat tabi'i? Ya. Huruf mat tabi'i terdapat menjadi 3. Yang pertama huruf alif, yang kedua waw sukun, dan yang ketiga ya sukun. Nah, jadi mat alif sukun ini adanya 3 huruf ini. Namun sesudahnya itu ada huruf hiduf dalam satu kata. Artinya yang 3 huruf ini terdapat dalam satu kata, dan sesudahnya terdapat huruf hiduf yang dibaca mati atau karena diwakafkan. Nah, cara membacanya terdapat 3 cara. Cara yang pertama boleh dibaca qasar atau pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua boleh dibaca sedang atau tawasud, 2 alif atau 4 harokat. Yang ketiga boleh dibaca panjang atau tul, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Cara membacanya sama saja dengan mat lain sebelumnya, yaitu terdapat 3 caranya. Yang pertama boleh dibaca pendek, boleh dibaca sedang, dan boleh dibaca panjang. Pendeknya itu 2 harokat, sedangnya 4 harokat, yang panjangnya 6 harokat. Jadi boleh kalian pilih antara 3 ini, mau baca yang panjang, sedang, atau pendek. Ya. Selanjutnya akan Bapak contohkan hukum bacaan mat alif disukun pada surah Al-Fatihah. Jadi mohon didengarkan dan disimak di mana saja letak-letak hukum bacaan mat alif disukunnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi di surah Al-Fatihah ada berapa hukum bacaan mat alif sukunnya? Nah, yang pertama, hukum bacaan mat alif sukun terdapat pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Ar-Rahim di situ itu adalah hukum bacaan mat alif sukun. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kata alamin di situ juga hukum bacaan mat alif sukun. Setelah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kata Ar-Rahim di situ juga adalah hukum bacaan mat alif sukun. Nah, jadi di setiap surah Al-Fatihah ini terdapat pada akhir ayatnya itu terdapat hukum bacaan mat alif sukun. Nah, jadi bisa kalian lihat pada surah Al-Fatihah itu di penghujung ayat atau di akhir ayat itu adalah hukum bacaan mat alif sukun. Bukan di akhir surahnya, ingat, bukan di akhir surah, tapi di akhir ayat. Setiap akhir ayat itu adalah hukum bacaan mat alif sukun. Ya. Nah, jadi itu pembahasan mengenai hukum bacaan mat alif sukun. Nah,
Jadi itu tadi dua pembahasan mengenai hukum bacaan mat lain dan mat arid sukun. Sebelum Bapak menutup pembahasan ini, alangkah lebih baiknya akan Bapak ulang kembali sedikit mengenai hukum bacaan mat lain dan mat arid sukun. Mat lain terjadi apabila adanya dua huruf, yaitu huruf waw sukun dan ya sukun yang terletak sesudah huruf yang berharokat fathah. Kemudian sesudahnya itu ada huruf hidup yang dibaca mati karena diwakafkan. Terdapat tiga cara membacanya. Yang pertama boleh dibaca pendek atau qasar, itu dua harokat atau satu alif. Yang kedua boleh dibaca tawasul atau sedang, itu dua alif atau empat harokat. Yang ketiga boleh dibaca tul atau panjang, yaitu tiga alif atau enam harokat. Kemudian mengenai mat arid sukun terjadi apabila adanya huruf mat tabi'i. Huruf mat tabi'i yaitu alif, waw sukun dan ya sukun. Kemudian sesudahnya itu ada huruf hidup dalam satu kata, namun dibaca mati karena diwakafkan. Cara membacanya sama dengan mat lain, yaitu boleh dibaca panjang 6 harokat, boleh dibaca sedang 2 harokat, 4 harokat, boleh dibaca pendek 2 harokat. Nah, jadi itu mengenai mat lain dan mat arid sukun pada pembahasan kita kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya, dapat meresapinya, dan dapat menerapkan dan mengimplementasikannya dalam membaca surah-surah pendek pilihan. Mungkin sampai di sini saja. Sebelumnya kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.